Hari ini kita bertemu dengan seorang narasumber yang paling berkompeten di wilayah hukum Polres Suku Salam. Beliau adalah Kasat Reskrim Polres Suku Salam. Perlu kami ingatkan para pemirsa, kejahatan besar biasanya terungkap dari hal-hal yang kecil, seperti penganiayaan ringan, intimidasi, bahkan mega proyek korupsi terungkap dari hal-hal yang kecil. Kita tidak boleh sepele walaupun terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan ringan ataupun intimidasi di wilayah transmigrasi Kota Suku Salam. Ada dua poin penting yang ingin kita tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Suku Salam, yaitu terkait dugaan penganiayaan dan kasus pemalsuan tanda tangan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Siap. Kami datang dari media, Pak. Siap. Ingin mempertanyakan berbagai kegiatan lah, terutama menyangkut dua hal, yaitu kasus penganiayaan yang ada di Kampung Leisaga, yang kemudian kami juga ingin menanyakan perkembangan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan yang telah dilaporkan warga Kampung Transmigrasi yang Kampung Leisaga, yang notabene wilayah transmigrasi. Gimana perkembangan yang pertama, kasus di penganiayaan, Pak? Siap. Tapi sebelumnya itu, Pak, masyarakat ingin tahu ini tentang profil Bapak sehingga nyampe ke kota yang paling tersepi di Indonesia, yaitu Kota Suku Salam. Siap. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama Putu Gede Ega Purwita, Sarjana Terapan Kepolisian, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Hukum. Pangkat itu saat ini berdinas sebagai Kasat Reskrim Polres Suku Salam sudah sejak 2 bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu. Sebelumnya kami berasal dari Bali, kami lulusan Akpol tahun 2018. Kemudian dinas pertama di Badan Intelijen Keamanan Polri, Mabes Polri. Kemudian dari Baintelkam kami pindah ke Jambi. Di Jambi kami berdinas sebagai Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan, Kanit Tipikor Polresta Jambi, kemudian Kanit Pitsus Polresta Jambi, kemudian terakhir Kasat Narkoba Polres Bungo. Setelah berdinas di Jambi, kami melaksanakan pendidikan PTIK tahun 2024 sampai tahun 2025 kami lulus penempatan di Polda Aceh. Di Polda Aceh sebelumnya pertama kali kami berdinas sebagai Kasat Reskrim Polres Simulu selama 7 bulan, kemudian dari Simulu kami baru pindah 2 bulan yang lalu ke Polres Suku Salam. Jadi kasus penganiayaan ini ditangani oleh Polsek Longkip. Dari awal laporan diterima, kita sudah lakukan pemeriksaan visum. Visum sudah ada yang menjelaskan ada luka sekitar kurang lebih sekitar 3 cm di bawah ketiak. Di bawah ketiak, dari dokter sudah kami periksa juga untuk menjelaskan luka tersebut. Dan perkara tersebut sudah kami gelarkan di Polres, kami undang dari Kanit Longkip, baik dengan Kasih Propam juga dengan Tapi ini kategori depending ini, Pak, ya? Hasil gelar kami kemarin dan pemeriksaan dokter, karena luka yang diakibatkan tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari, sehingga dokter menyatakan itu bahwa luka ringan. Jadi untuk proses perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan, tinggal nanti kami berkoordinasi dengan kejaksaan terkait perkembangan kasusnya. Dan mungkin klarifikasi, Pak, klarifikasi sedikit. Di kasus penganiayaan ini kan warga ini bercerita kepada kami, dia sempat bolak-balik, kadang-kadang di Polsek katanya dilimpahkan, kadang-kadang ke Polres. Warga ini ingin tahu kenapa tiba-tiba balik lagi ke Polsek gitu. Jadi mohon izin menjelaskan, Pak, karena kan sebenarnya perkara ini ada total 5 laporan polisi, Pak, ya. Jadi kami bagilah tim, karena kan keterbatasan anggota, jadi makanya kita bagi, ada perkara yang ditangani di Polres dan ada perkara yang ditangani di Polsek.
karena terkait keterbatasan anggota, Pak. Jadi tidak semua bisa kita tangani di Polres sekalian, karena dari satu permasalahan ini sudah ada 5 LP di kami. Siap. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, Pak. Belum, Pak. Lanjut. Berarti kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan sudah naik, Pak, ya? Sudah naik ke tahap penyidikan, dan kami juga sudah kirimkan perkembangan pemberitahuannya kepada pelapor. Oh, sudah, Pak, ya. Sudah. Berarti artinya saksi sudah memberikan kesaksiannya, Siap, Pak, ya? sudah memberikan kesaksian. Dan barang bukti seperti dari pisau sudah ada, Pak, ya? Sudah kami kumpulkan semua. Oke, Pak, barangkali ke kasus yang kedua, yaitu dugaan pemalsuan tanda tangan. Sejauh mana ada peningkatan penyidikannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung jawab. Terkait yang kedua, perkara tersebut kami tangani di Polres, Pak. Kami langsung tangani di Polres. Dari pengembangan kasus ini bisa diminta juga keterangan dari PPAT, pejabat pembuat akta tanahnya yang mengeluarkan AJB itu. Kira-kira mungkin kan, Pak, nggak dipanggil nanti, Pak? Nanti kalau memang terbukti itu dipalsukan, tidak menutup kemungkinan akan kita panggil dari pihak pejabat. Artinya, maksud kira apakah mungkin nanti terjadi, apabila terjadi kesalahan prosedural dari artinya hasil investigasi kita, tim Teropong Baratkom menduga ada kesalahan prosedur SOP dalam penerbitan beberapa AJB, kurang 75 kalau saya dapat, ya. 75. Karena sudah kita tanya pihak-pihak, dia tidak benar pernah menjual. Siap. Nah, artinya berarti bisa kemungkinan ke arah sana, Pak, ya. Siap. Berarti memang di situ ada dugaan pemalsuan, berarti kan di situ ada kesalahan dari pejabat pembuat akte tanah tadi, Pak. Iya. Jadi nanti apakah itu pidana atau perdata, nanti kita lihat dari posisi kasus. Ini karena ada pula laporan orang pencurian di lokus yang sama. Itu gimana itu, Pak? Itu udah dilaporkan ke Polsek, namun katanya belum ada pengembangan. Gimana itu? Jadi gini, Pak. Ada namanya teori konflik, Pak. Konflik teori yang menjelaskan bahwasannya konflik atau perselisihan paham itu terjadi ketika ada kepentingan di sana. Jadi apabila kita ingin menyelesaikan konflik ini, kita harus tentunya mengetahui dulu apa kepentingan yang ada di sana. Itulah kenapa perkara yang saya dahulukan adalah perkara pemalsuan tanda tangan di sini untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut. Apabila kepemilikan tanah tersebut sudah jelas, baru kita bisa menjelaskan siapa yang mencuri dan siapa yang tidak. Kan di unsur pasal pencurian, barang siapa seseorang mengambil atau sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Jadi kita harus buktikan dulu milik sebagian ini. Satu lagi, Pak, pertanyaan kami. Ini, Pak, warga, apalagi warga transmigrasi ini kan rentan ini, Pak. Kurang pemahaman hukum, rawan diintimidasi. Kira-kira jaminan keamanan dan jaminan hukum kira-kira seperti apa bisa kita berikan kepada gambaran? Jadi untuk meyakinkan warga kita ini. Siap. Terkait itu kemarin dari pihak pelapor dan masyarakat trans di sana sudah kami undang, Pak, ke sini. Saya sampaikan kepada mereka, di sini saya berdiri di tengah-tengah, tidak berdiri di pihak perusahaan, tidak juga berdiri di pihak masyarakat. Jadi untuk masyarakat kami juga sudah jelaskan di sana bagaimana proses hukum ini berjalan. Jadi tidak perlu ada muncul kekhawatiran. Kami sepenuhnya transparan. Sudah kami edukasi, sudah kami undang ke sini, Pak. Oke, Pak, pesan penting yang ingin disampaikan Pak Kasat kepada warga, selain warga transmigrasi dan warga kota, apa kira-kira dalam bentuk membuat kenyamanan dan keamanan bagi warga? Jadi apapun itu permasalahan di wilayah Kota Subuh Salam, kami pihak Polres Subuh Salam tentunya akan berusaha maksimal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apabila dari masyarakat Kota Subuh Salam ada menemui permasalahan tindak pidana, ada melihat, menyaksikan atau merasakan, segera bisa dihubungi ke 110. Nantinya unit reaksi cepat kami akan langsung datang ke TKP. Apabila ada permasalahan lebih lanjut, bisa langsung berkoordinasi dengan saya. Pintu ruangan saya selalu terbuka. Para pemeriksa, cukup terang yang disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim. Intinya edukasi telah diberikan kepada warga dan pihak-pihak agar tetap terjaga kondisivitas dan tidak ada intimidasi, tidak ada keraguan dalam hal memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga Kota Subuh Salam. Unit reaksi cepat akan terus memburu siapa saja pelaku-pelaku kejahatan di wilayah Kota Subuh Salam. Demikian dilaporkan Polres Subuh Salam, tetap presisi.